Bab 631, Likuidasi. Aiden memandang semua orang dan berkata dengan tenang, Salman Thompson dari keluarga Thompson berkolusi dengan keluarga Palmer dan menyakiti ayahku. Itu adalah hukuman mati. Pembunuhnya, aku. Saat berikutnya. Di bawah tatapan tumpul semua orang, Aiden membawa Rikat yang sangat malu ke langit malam lagi dan menghilang dalam sekejap. Saat itulah semua orang di aula terbakar. Dahi semua orang dipenuhi keringat dingin, dan mereka melihat tubuh Salman di tanah dengan mata yang sangat ketakutan. Setelah beberapa saat, seseorang berbisik, Aiden, apakah ini anak terlantar yang diusir dari keluarga Palmer oleh Rikat? Saya tidak menyangka dia akan kembali. Aku khawatir keluarga Palmer akan hancur kali ini. Seorang pria parubaya berkacamata berkata dengan suara gemetar, apakah kamu baru saja melihatnya? Pria tua kurus di belakang Aiden terlihat seperti pria tua dari keluarga Palmer. Ya. Saya pernah bertemu Tuan Palmer di perjamuan keluarga Palmer beberapa tahun yang lalu. Saya tidak menyangka keluarga Palmer benar-benar dalam bahaya kali ini. Apa latar belakang Aiden? Sekalipun dia adalah Grandmaster nomor 1 di Sundari, dia tidak cukup baik dibandingkan raksasa seperti keluarga Palmer, kan? Bagaimana dia bisa menangkap Tuan Palmer? Iya, di mana orang-orang di Istana Surgawi? Terjadi hal sebesar itu, kenapa tidak ada pergerakan? Semua orang kaget hingga tidak berani tinggal lebih lama lagi, mereka semua lari seolah-olah sedang melarikan diri, bahkan tidak menikmati keindahan fotonya. Di pinggiran selatan ibu kota, di Sansui Manor tempat kamar kedua keluarga Durgi berada. Cepat, siap. Jangan ambil gading pecah ini, cepat pergi. Seorang pria gemuk dengan perut buncit dan wajah cemas, menyeka keringat di dahinya dan mengumpat, berjalan menuju mobil anti peluru Mercedes-Benz yang besar di bawah perlindungan sekelompok pengawal berbaju hitam. Boom! Aliran cahaya jatuh dari langit. Saking mendadaknya hingga membuat orang tercengang. RV anti-peluru Mercedes-Benz yang tinggi kini terpelintir dan berubah bentuk, mengeluarkan asap putih, dan hancur total. Aliran cahaya putih menyebar, dan sosok Aiden dan Rikat perlahan memadat. Suasana membeku sesaat. Suara yang tajam dan mendesak tiba-tiba terdengar. Tembak dan bunuh mereka. Sialan, tembak. Pria gendut dengan perut buncit itu memandang Aiden seolah-olah sedang melihat setan, dan berteriak parau dengan suara yang tajam. Sekelompok pengawal berpakaian hitam terbangun dari mimpi, dan tanpa ragu-ragu, senjata di tangan mereka mulai menyemburkan api ke Aiden. Rikat sangat ketakutan ketika melihat pemandangan ini sehingga dia memandang pria parubaya gemuk itu seolah-olah dia akan mencabik-cabiknya. Pria gemuk sebenarnya berani memerintahkan dia untuk ditembak. Namun, Akre sangat ketakutan sehingga dia tidak peduli dengan hidup atau mati Rikat. Bang bang bang. Peluru yang tak terhitung jumlahnya langsung mengenai Aiden dan mereka berdua. Saat berikutnya. Sebuah pemandangan yang mengejutkan muncul. Jari putih ramping perlahan menunjuk ke arah kehampaan. Berhenti. Sama seperti kata-kata yang diucapkan, hukum mengikuti. Atas perintah ini, semua peluru membeku di udara. Pergi. Aiden tampak acuh tak acuh dan menjentikkan jarinya. Suara mendesing. Semburan peluru logam terbang dengan kecepatan lebih cepat dalam sekejap, langsung menembak Akre dan beberapa pengawal berbaju hitam ke dalam sarang lebah. Mata Aiden dingin, dan dia menatap ke beberapa pengawal berpakaian hitam di kejauhan. Beberapa orang yang selamat merasa jiwa mereka dalam bahaya, mereka langsung membuang senjata api di tangan mereka dan berlutut di tanah. Tolong, Abadi, selamatkan hidupku. Aiden mengabaikan yang lain dan berkata dengan tenang, Tuan kedua dari keluarga Durgi, Akre Durgi berpartisipasi dalam pembunuhan ayah saya. Ini adalah kejahatan besar. Pembunuhnya, Aiden. Saat berikutnya. Di mata beberapa orang yang tertegun dan terkejut, Aiden langsung berubah menjadi kilat putih dan menghilang ke dalam malam bersama Rikat. Pinggiran barat Beijing. Halaman kecil tempat Ragnar berada. Saat ini, Faber dan Sullivan sudah bergegas kembali. Bagaimana situasi di luar? Tidak ada ekspresi di wajah Ragnar, ia berbaring di kursi anyaman sambil memandangi langit malam yang gelap, matanya kosong dan seolah ia bisa melihat setiap sudut ibu kota. Kacau. Benar-benar berantakan. Kepala instruktur tentara siluman, Valdes Wu meninggal di tangan Aiden. Orang-orang itu berteriak untuk membalas dendam dari Aiden, tetapi mereka ditekan oleh keluarga Samson.
Faber berkata dengan senyum pahit di wajahnya, itu orang tua George sudah mati, tetapi beberapa barang antik tua dari faksinya sedang berdiskusi untuk pergi ke leluhur untuk mengajukan petisi untuk membunuh Aiden. Adapun keluarga Thompson, Durgi, Teng dan keluarga lain yang memiliki hubungan dekat dengan keluarga Palmer, mereka semua ketakutan sekarang. Mereka takut Aiden akan datang dan membunuh mereka. Beberapa dari mereka bahkan pergi ke markas militer untuk mencari perlindungan. Orang-orang tua garis keras dari Departemen Militer, yang dapat berdiri dan berbicara tanpa rasa sakit, memerintahkan saya, Istana Surgawi, untuk segera menangkap Aiden. Pada titik ini, wajah Faber terluka, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh. Menurutku orang-orang ini adalah orang-orang tua yang bodoh, bukan? Mereka adalah orang-orang mesum yang bahkan para leluhur pun tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang bisa kita gunakan untuk menangkapnya? Tidak apa-apa untuk tidak main-main dengannya sekarang, dia hanya akan menyelesaikan urusan keluarga Palmer saat itu. Jika dia benar-benar marah, seluruh ibu kota tidak akan bisa melawannya. Sullivan juga berkata dengan suara yang dalam, kami telah berbicara dengan Aiden sebelumnya. Aiden tidak ingin menimbulkan kekacauan, tetapi hanya ingin membereskan urusan keluarga Palmer. Ngomong-ngomong, ini juga merupakan masalah internal keluarga Palmer, dan tidak nyaman bagi kami untuk ikut campur. Ragnar juga menghela nafas, merasa sedikit sakit gigi. Aiden benar-benar tidak tahu dari mana anak ini berasal. Lupakan saja, tujuan utama kita adalah menjaga stabilitas dalam masalah ini. Jangan bermusuhan dengan orang ini kecuali benar-benar diperlukan. Mengenai orang-orang tua di militer, saya memperingatkan mereka. Segera setelah itu, semua cabang utama Istana Surgawi di ibu kota, serta garnisun tentara siluman, semuanya dikirim untuk membersihkan kekacauan yang ditinggalkan oleh Aiden. Adapun Ragnar, dia secara pribadi memasuki markas militer untuk berunding dengan orang-orang tua itu. Orang-orang tua ini sudah terlalu lama merasa nyaman, dan mereka tidak tahu betapa mematikannya dewa yang kuat. Hari pertama Aiden di Beijing. Seluruh eselon atas ibu kota berada dalam kekacauan. Tentu saja, masyarakat awam masih melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan dan tidak memiliki akses sama sekali terhadap informasi tersebut. Keluarga Palmer, Villa Xiangshan. Suasana di aula saat ini agak menyedihkan. Seorang lelaki tua dengan rambut putih dan janggut sedang duduk di kursi utama bersandar pada tongkat, dan yang duduk di bawahnya adalah putri satu-satunya Rikat, Zola. Saat ini, Zola masih mengenakan rok hitam, dan rambut pendeknya disisir rapi ke belakang telinganya, membuat orang terlihat tajam dan cakap. Duduk di sampingnya adalah seorang pria parubaya yang lembut dan berambut panjang, yang tidak lain adalah menantu keluarga Palmer, Scott Mark. Setelah orang ini bergabung dengan keluarga Palmer, meskipun dia tidak terlalu mencolok, dia sebenarnya adalah sosok yang kuat. Di bawah kendalinya, keluarga Palmer mengakuisisi atau bergabung dengan perusahaan-perusahaan energi terkemuka di Asia Tenggara dan bahkan Eropa Barat. Mereka bekerja sama dengan Citigroup dan bank investasi besar di Eropa dan Amerika Serikat untuk mendirikan konsorsium lingkar Pasifik, yang melipat gandakan kekuatan dan pengaruh keluarga Palmer dari hari ke hari. Adapun istri Mike, dia duduk di belakang Scott. Setelah itu datanglah kepala cabang keluarga Palmer dan junior inti. Setelah hening beberapa saat, Zola memandang lelaki tua di atas tahta itu dengan mata dingin dan berkata dengan suara yang dalam, Paman ketiga, apa yang ingin kamu lakukan dengan memanggil kami ke sini selarut ini? Juga, saudaraku, kemana mereka pergi? Kenapa aku tidak bisa menghubungi mereka? Bahkan ayahku telah menghilang dan tidak bisa dihubungi. Apa terjadi sesuatu pada keluarga Palmer? Bab 632, Aiden ada di sini. Di bawah, semua orang di keluarga Palmer juga melihat ke arah lelaki tua itu. Mata para junior penuh dengan keterkejutan dan kecurigaan saat ini. Mereka juga telah mendengar berita tersebut. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi pada keluarga Palmer, dan bahkan Mike terbunuh di Jinling. Namun, mereka benar-benar tidak dapat memahaminya. Keluarga Palmer, keluarga terbesar di ibu kota pada masa dinasti Tang, telah berdiri di ibu kota selama ratusan tahun. Siapa yang berani mengelus jenggot harimau? Zola tampak serius dan menanyakan serangkaian pertanyaan. Lelaki tua itu sedikit menunduk, dan saat semua orang menunggu, matanya yang keruh akhirnya menunjukkan sedikit warna. Dia memiliki senioritas yang sangat tinggi di keluarga Palmer. Bahkan Rikat adalah junior sebelum dia. Dia telah berada di panti jompo kader veteran pada hari kerja. Sekarang dia telah diundang kembali ke keluarga Palmer untuk bertanggung jawab atas situasi keseluruhan. Ini membuktikan bahwa keluarga Palmer benar-benar sedang dalam krisis. Lelaki tua itu berambut putih jarang dan bertubuh bungkuk, duduk di sana, dia terlihat seperti berusia senja. Dia membuka matanya dan menatap semua orang di aula, dan akhirnya matanya tertuju pada Zola dan menghela nafas.
Penyebabnya, akibat hari ini. Keluarga Palmer ditakdirkan untuk menderita bencana ini. Ayo kita pergi. Konsekuensi jahat yang ditanam Rikat saat itu ditakdirkan untuk dibayar hari ini. Ledakan. Di bawah, semua orang tertegun sejenak, dan ekspresi mereka berubah drastis. Paman ketiga, apa maksudmu dengan ini? Ya, Tuan ketiga, kami tidak mengerti sebab dan akibat apa yang Anda bicarakan. Siapa yang akan berurusan dengan keluarga Palmer? Apakah Istana Surgawi akan menyerang keluarga Palmer saya? Di mana Tuan Paul? Dengan Tuan Paul dan Sekte Abadi di sini, bahkan orang-orang tua dari Istana Surgawi itu tidak berani menyentuh keluarga Palmerku sesuka hati. Aula itu kacau balau. Aida, seorang wanita berambut merah, duduk di samping ibunya dengan wajah sinis. Kekacauan, akan lebih baik jika seluruh keluarga Palmer benar-benar berada dalam kekacauan. Ayahnya Mike dan kedua adik laki-lakinya keduanya meninggal di Jinling. Namun, kerabatnya ini bahkan tidak peduli sama sekali. Mereka hanya peduli tentang melindungi diri mereka sendiri dan bagaimana mendapatkan lebih banyak manfaat. Bahkan paman di kamar kedua telah mengambil alih bisnis sebelum Mike. Sebagai seorang wanita, bahkan jika dia memiliki koneksi di ibu kota, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan rubah tua ini? Terlebih lagi, semua ini adalah persetujuan Danova. Dia membenci orang-orang di keluarga Palmer ini, bahkan lebih dari Aiden. Diam, semuanya. Wajah Zola dingin dan tegas, dan dia tiba-tiba menepuk telapak tangannya di atas meja kopi mahoni. Bam! Suara yang dalam mengguncang seluruh aula, dan suara itu menghilang seketika. Matanya seperti belati, dan dia memandang lelaki tua di atas tahta itu. Paman ketiga, aku tahu bahwa kamu sangat mencintai Erwin dan sangat tidak puas dengan apa yang ayahku lakukan saat itu. Tapi, banyak hal telah terjadi, benarkah kamu ingin menyaksikan Aiden menghancurkan keluarga Palmer? Lelaki tua itu memandangnya dengan ringan dan berkata sambil tersenyum, orang tua itu seharusnya sudah lama dikuburkan. Bahkan jika kamu menyeretku ke sini, itu tidak akan membantu. Aiden kecil, meskipun dia muncul di sini sekarang, dia tidak akan mengenaliku. Apakah kamu masih berharap dia akan melepaskan keluarga Palmer demi aku? Wajah Zola muram dan dia mengertakkan gigi dalam diam. Sungguh konyol membayangkan keluarga Palmer di ibu kota, keluarga bangsawan pertama di Sundari, terpaksa menghadapi situasi seperti itu ketika dihadapkan dengan seorang pemuda yang berusia kurang dari 20 tahun. Dia merasa tertekan, memandang suaminya di sampingnya, mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu sudah mengetahui keberadaan ayah dan kakak laki-laki tertuamu? Scott tampak murung dan menggelengkan kepalanya sedikit. Ketika dia melihat ke arah Zola, dia ragu-ragu untuk berbicara. Zola mengerutkan kening. Ketika ponselnya bergetar, dia membukanya dan melihat, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Jika tebakanku benar, Danova telah bersembunyi di Sekte Abadi. Adapun ayahku, jika dia masih hidup, dia seharusnya jatuh ke tangan Aiden. Tanpa ragu-ragu, Zola tiba-tiba berdiri dan berjalan menuju pintu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Scott diam-diam menindaklanjuti dengan cepat dengan dua pria berpakaian hitam. Di aula, semua orang saling memandang dengan keraguan di wajah mereka. Di kamar kedua keluarga Palmer, seorang pria parubaya berjas tang hitam yang diam tiba-tiba berdiri dan berkata, Zola, Scott, apa yang akan kamu lakukan? Zola berhenti sebentar, tapi mengabaikan semua orang dan melangkah menuju pintu. Ada apa dengan Bibi Zola? Kenapa kamu pergi terburu-buru? Kenapa kamu begitu peduli? Kalau langit runtuh, yang lebih tua akan menahannya, jadi kita harus jujur dan transparan saja. Itu benar, aku melihat Aiden ketika aku masih kecil. Dia adalah orang yang benar-benar bodoh dan tidak berguna. Sekarang dia sangat mengesankan. Bagaimana dia bisa disebut sebagai Grandmaster nomor 1 di Sundari? Sampah ini berani datang ke ibu kota untuk mencari balas dendam dari keluarga Palmer. Aku akan menamparnya sampai mati. Saudaraku perkasa. Di bawah, sekelompok junior sedang tertawa dan bercanda, tidak menunjukkan tanda-tanda gugup. Plak. Tamparan keras bergema di seluruh aula. Pemuda berambut panjang yang baru saja menyombongkan diri dengan arogan terbang hampir 10 meter seperti karung pasir, menabrak dinding dengan keras, dan langsung terdiam. Tiba-tiba ada keheningan di aula, dan semua orang mengangkat kepala dan tanpa sadar melihat ke arah pintu. Pada saat ini, Zola dan Scott, yang telah meninggalkan aula, melangkah kembali ke aula selangkah demi selangkah seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang mengerikan. Saat berikutnya. Di bawah tatapan semua orang, seorang pemuda tampan perlahan masuk ke aula. Di belakangnya, seorang lelaki tua kurus dan malu berdiri kaku seperti boneka.
Setelah hening sejenak, suara di aula itu seperti gunung berapi yang meletus hebat. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk ke aula keluarga Palmer? Di mana penjaga keamanannya? Di mana pengurus rumah tangganya? Apakah mereka semua mati? Usir kedua orang ini secepatnya. Tidak, lelaki tua di belakang lelaki ini kelihatannya familiar. Beberapa pria belum mengetahui situasinya, dan mereka menunjuk ke arah Aiden dan memarahi mereka dengan arogan. Aida, pria parubaya berjas tang di kamar kedua keluarga Palmer, dan beberapa murid inti keluarga Palmer tampak ngeri saat melihat ini, dan hati mereka dipenuhi gelombang. Aiden ada di sini. Dan dia datang bersama Ricard. Meskipun wajah Ricard berwarna hijau dan merah dan cacat total, mereka sudah bisa mengenalinya. Di kursi utama, ketika lelaki tua yang semakin memudar itu melihat Aiden dan mereka berdua, matanya tiba-tiba terbuka karena kegembiraan. Dia menatap Aiden dengan ekspresi lega di wajahnya. Aiden. Sebuah suara yang tajam terdengar. Zola menatap tajam, menatap Ricard di belakang Aiden, wajahnya langsung memerah, dia menunjuk ke arah Aiden dan berteriak, beraninya kamu melakukan ini pada kakekmu, itu pengkhianatan. Biarkan dia pergi dengan cepat. Beberapa junior pesolek di aula tertegun sejenak, apakah ini lelaki tua pemimpin dari keluarga Palmer? Mengapa dia disiksa hingga menjadi seperti beruang? Aiden tampak acuh tak acuh dan mengerutkan kening pada Zola, apakah kamu berbicara denganku? Pria parubaya berjas tang dari kamar kedua juga berdeham, dengan ekspresi lebih tua di wajahnya, dan menegur, beraninya kamu. Mengapa kamu berbicara dengan bibimu? Aiden, aku tahu kamu sedang marah di dalam hatimu, tapi bagaimanapun juga kamu adalah keluarga Palmerku. Jika terjadi sesuatu, mari kita duduk dan mendiskusikannya di antara kita sendiri setelah menutup pintu. Mengapa repot-repot bertengkar? Aiden meliriknya, siapa kamu? Bab 633. Kau. Pria parubaya berjas tang tampak marah, menunjuk ke arah Aiden dan tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Aiden, kamu lancang sekali. Di sebelah pria parubaya berjas tang, seorang pemuda tegas berjas hitam berdiri dengan cemberut dan berkata, bahkan jika keluarga Palmer memiliki banyak kesalahan, itu adalah pengkhianatan bagi kamu mengabaikan dan menghina orang yang lebih tua seperti ini. Seperti yang dikatakan orang dahulu, Dharma Zigui adalah suci. Berisik. Dia belum selesai berbicara. Wajah Aiden acuh tak acuh dan dia melambaikan lengan bajunya. Mendengar dentuman saja, tubuh pria itu seperti ditabrak kendaraan lapis baja berkecepatan tinggi, terlempar hampir 10 meter, dan terbanting ke tanah dengan keras. Entah berapa banyak tulang yang patah, mulut dan hidungnya berdarah. Dia berbaring di sana. Sudah ada lebih banyak udara yang keluar dari tanah dan lebih sedikit udara yang masuk. Aiden menyapu aula dengan dingin, apakah ada orang lain yang mau bicara omong kosong? Dalam sekejap, seluruh aula menjadi sunyi. Anak-anak pesolek itu begitu ketakutan hingga hampir ingin pergi duluan. Bagaimana mereka bisa tetap sombong seperti dulu? Aida menatap mata Aiden yang acuh tak acuh, hatinya bergetar, dan rasa dingin menjalar ke tulang punggungnya. Orang ini orang gila, iblis. Bunuh dia jika dia tidak setuju denganmu. Di matanya, tidak ada aturan keluarga, etika dan moral sama sekali. Terlebih lagi, dia sama sekali bukan dari keluarga Palmer sekarang, beraninya para idiot ini mengajarinya tipuan orang yang lebih tua. Benar-benar mencari kematian. Teman sekamar kedua dari keluarga Palmer, pria parubaya berjas tang, menjadi pucat, menyeka keringat di dahinya, dan duduk di sofa dengan patuh, tidak berani bernapas. Hosh! Zola menekan rasa takut dan amarah di hatinya dan menatap langsung ke arah Aiden. Aiden, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu benar-benar ingin membunuh semua orang di keluarga Palmer? Meski begitu, ayah dan ibumu tidak akan selamat. Lagi pula, ini adalah ibu kota. Jika kamu membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, meskipun kamu kuat, kamu tidak akan bisa lepas dari pencekikan tentara dan departemen khusus Istana Surgawi. Aiden memandangnya tanpa ekspresi, apakah kamu mengancamku? Melihat mata Aiden yang acuh tak acuh, hati Zola tiba-tiba bergetar, nadanya terhenti, dan kata-kata selanjutnya tidak terucap pada akhirnya. Aiden mengabaikannya dan memandang Scott, yang tampak anggun. Apakah kamu merencanakan pembunuhan ayahku saat itu? Scott tampak tanpa ekspresi dan mengangguk ringan, ini aku. Sangat bagus. Mata Aiden bersinar dengan niat membunuh, dan dia melepaskan telapak tangannya. Bus. Jejak tangan giok putih seukuran batu kilangan menekan Scott dalam sekejap. Saat berikutnya.
Kedua pria berbaju hitam di belakang Scott tiba-tiba melompat keluar dan memblokir tangannya. Boom! Sebelum kedua sosok itu bersentuhan dengan telapak tangan Aiden, tiba-tiba meledak. Cahaya api yang sangat panas bertabrakan dengan jejak tangan giok putih, langsung menguapkan daging dan darah mereka, lalu menyapu ke arah Aiden dengan ganas. Pergi! Bayangan hitam buram, seperti badai, menyapu Zola dan Scott, dan bergegas keluar aula secepat kilat. Semua orang di aula berteriak ketakutan dan berlarian. Beberapa orang yang tidak beruntung terkena api dan langsung terbakar hingga menjadi bubur berdarah. Hancurkan! Suara dingin terdengar, dan semburan api seolah ditahan oleh tangan tak kasat mata, lalu tiba-tiba menyusut dan padam. Adapun sosok Aiden, tidak ada kerusakan sedikit pun. Seringai sinis muncul di sudut mulut Aiden. Anda ingin menyelamatkan orang di depan saya, Anda hanya berbicara omong kosong. Brengsek! Dalam kabut hitam, seorang lelaki tua berambut hitam samar-samar muncul. Dia mengutuk, dan udara hitam tiba-tiba terbakar. Jika dia melaju sedikit lebih cepat, dia sudah berada di luar aula dalam sekejap. Tapi saat berikutnya, udara tiba-tiba bergetar, dan seluruh ruangan seakan tiba-tiba membeku. Tubuhnya seperti terjebak dalam rawa, dan kecepatannya sepelan kura-kura yang merayap. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia sangat percaya diri dengan keterampilan melarikan diri. Dia bisa melarikan diri bahkan dari guru dewa, tapi dia tidak menyangka bahwa dia tertahan di depan Aiden. Mati! Aiden terus menunjukkan. Dalam sekejap, ruangan itu bergetar. Di mata semua orang yang terkejut, jari giok putih besar yang panjangnya lebih dari 10 kaki dan tebal lebih dari setengah meter tiba-tiba menembus kehampaan dan menekan dengan kuat sosok lelaki tua di kabut hitam itu. Tidak. Orang tua itu melawan dengan seluruh kekuatannya, jiwa dan energi sejatinya terbakar dengan gila-gilaan. Pada saat ini, ledakan aura mendekati puncak alam transformasi. Namun, di bawah jari giok putih Aiden, semua pertahanannya rapuh dan hancur dalam sekejap. Boom! Sosok lelaki tua itu tiba-tiba bergetar, lalu meledak menjadi bola kabut darah. Zola dan Scott tiba-tiba terjatuh, sangat ketakutan. Terutama wajah Scott yang selama ini tenang, akhirnya menjadi panik dan ketakutan. Dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor, tetapi selalu ada nada buta di sisi lain telepon. Saat berikutnya, wajahnya menjadi pucat. Aiden mencibir, apakah menurutmu tentara bayaran dan guru hebat di tahap akhir transformasi ilahi ini dapat menyelamatkanmu? Sungguh konyol. Bahkan jika dia tidak mencapai kultivasi bawaan, orang-orang ini tidak akan pernah menjadi lawannya. Scott sebenarnya berharap orang-orang ini menyelamatkan mereka. Scott tertawa sedih, saya kalah. Dia tahu bahwa orang-orang ini sama sekali bukan lawan Aiden, tapi dia berpikir jika dia berkonsentrasi untuk melarikan diri, Aiden mungkin tidak bisa melakukan apapun terhadap mereka. Namun ternyata dia terlalu banyak berpikir. Pada level Aiden, membunuh master transformasi sangat mudah. Boom! Aiden menamparnya dengan satu telapak tangan. Sosok Scott seperti semangka yang dipukul dengan keras dan tiba-tiba meledak menjadi kabut darah. Zola tampak terstimulasi, menatap kosong ke arah Scott yang berubah menjadi bola kabut darah, matanya langsung memerah. Binatang kecil, aku akan membunuhmu. Aiden mengangkat alisnya sedikit, niat membunuh melonjak, tetapi sebelum dia bisa mengambil tindakan, dia melihat lelaki tua di kursi utama berdiri dengan gemetar. Aiden, luangkan dia sekali. Dia berperan dalam melindungimu saat itu. Aiden sedikit terkejut. Zola sebenarnya adalah salah satu orang yang melindunginya saat itu. Haha, aku buta saat itu. Ayahku benar, kamu dan ibu itu sama-sama tidak dikenal dan ditakdirkan untuk membawa bencana bagi keluarga Palmer. Aku sangat menyesal tidak membunuhmu saat itu. Saat ini, rambut Zola berantakan, wajahnya garang, dan matanya merah darah, seperti tikus jalanan. Aiden mengerutkan kening dan melambai ringan, cahaya putih menyala, dan tubuhnya membeku di tempatnya untuk sesaat. Mengabaikan Zola, Aiden menarik napas dalam-dalam dan membungkuk pada lelaki tua itu. Aiden, aku sudah bertemu kakek. Tubuh lelaki tua itu gemetar karena kegembiraan dan wajahnya memerah, dia tidak menyangka Aiden masih bisa mengingatnya, sungguh tidak mudah. Aiden masih sangat menghormati lelaki tua ini. Saat itu, hal favorit Isabella adalah membawanya ke halaman rumah lelaki tua itu untuk meminta permen, dan lelaki tua itu juga paling mencintai Erwin. Seperti kata pepatah, dia mencintai Aiden dan Isabella.
Saat Aiden mampu bertahan, lelaki tua ini berkontribusi banyak. Orang tua itu datang dengan gemetar, menatap Aiden dalam-dalam, dan berkata sambil tersenyum, oke, oke. Dia bahkan lebih tampan dari ayahmu, tapi aku sudah banyak menderita untukmu selama ini. Aiden tertawa kecil dan tidak berkata apa-apa. Orang tua itu berjalan ke arah Rikat dengan kruk, menatap langsung ke mata merah Rikat, menghela nafas, dan bertanya, Rikat, pernahkah kamu menyesali apa yang terjadi saat itu? Bab 634, Hukuman. Ekspresi Rikat dingin, dengusan dingin keluar dari tenggorokannya, tapi dia masih terdiam. Aiden mengulurkan tangannya dan menyentuhnya dengan lembut. Setelah seberkas cahaya putih menyinari alis Rikat, tubuhnya tiba-tiba terhuyung, dan dia akhirnya melanjutkan tindakannya. Dia menatap lelaki tua di depannya dan berkata dengan suara serak, menyesal. Mengapa saya harus menyesalinya? Tanpa saya, bagaimana keluarga Palmer bisa berubah dari keluarga terakhir di ibu kota menjadi keluarga pertama di Sundari sekarang? Orang tua itu tampak sedih dan menghela nafas, tergesa-gesa membuat sampah. Apa yang kamu lakukan saat itu hanya untuk melemahkan pertumbuhan negara. Keluarga Palmer saat ini tampaknya kuat, tetapi kenyataannya lemah di luar dan lemah di dalam. Tanpa dukungan orang-orang dari Sekte Abadi, bagaimana keluarga Palmer bisa bertahan? Dia bersandar pada kruk dan memandang orang-orang yang bersembunyi di sudut aula dengan mata gemetar. Dia berkata dengan sedih, lihat, apa yang terjadi dengan anak-anak keluarga Palmer hari ini. Lapar akan kesenangan, sombong dan mendominasi, dan tidak ada semangat giat. Saat menghadapi musuh yang kuat, mereka hanya akan mengandalkan apa yang disebut kekuatan Sekte Abadi untuk menyelesaikan masalah. Tapi hari ini, tanpa Sekte Abadi, keluarga Palmer menghadapi krisis seperti ini, apakah ada sekutu yang bersedia membantu? Wajah tua lelaki tua itu penuh kesedihan, dia mengetukkan tongkatnya dengan keras dan berkata dengan suara yang dalam, tidak. Wajah Rikat tiba-tiba menjadi gelap, tapi dia tetap diam. Kamu Rikat sombong dan berpikir kamu bisa mengendalikan segalanya. Tidakkah kamu tahu bahwa apa yang kamu lakukan saat itu telah membuat hati semua orang membeku? Kamu bahkan bisa membunuh putramu sendiri. Siapa lagi yang tidak bisa? Orang tua itu tersenyum sinis, meskipun kamu berhasil mendapatkan dukungan dari Sekte Abadi dan memimpin keluarga Palmer ke puncak. Tetapi kamu telah kehilangan hati orang-orang. Jika kamu masih di sini, keluarga Palmer akan baik-baik saja. Tetapi jika kamu mati, bahkan tanpa Aiden, keluarga Palmer tidak akan aman. Akan terjadi kekacauan. Meski suaranya tidak nyaring, kata-katanya menghantam hati Rikat seperti palu yang berat. Wajahnya linglung, apa aku salah? Dia tanpa sadar melihat ketiga generasi keluarga Palmer di sudut aula, dan yang dia lihat hanyalah ketakutan dan ketidakpedulian. Bahkan pria parubaya di kamar kedua keluarga Palmer tanpa sadar menghindari tatapannya saat bertemu dengannya. Meski dia kagum, dia tidak mendekatinya sama sekali. Entah kenapa, Rikat tiba-tiba tertawa. Haha, aku, Rikat, pahlawan pertama, tidak pernah menyangka akan berakhir seperti ini. Orang-orang ini takut padanya, tapi mereka tidak menghormatinya. Pef. Tiba-tiba dia memuntahkan seteguk darah, wajahnya sepucat kertas, dan tubuhnya gemetar. Ayah. Zola berteriak sedih. Ekspresi Rikat perlahan berubah acuh tak acuh, dan dia melambaikan tangannya ke Zola, tidak apa-apa. Matanya seperti belati, dia menatap lurus ke arah lelaki tua dengan tongkat di depannya, membungkuk dan berkata, terima kasih, paman ketiga, atas ceramahmu. Saat berikutnya, dia perlahan berdiri tegak, matanya masih dingin dan keras kepala, dan dia dengan dingin menatap semua orang di aula, aku, Rikat, tidak akan pernah menyesali apa yang telah kulakukan. Bahkan jika keluarga Palmer dihancurkan hari ini, mereka akan hancur pada puncak dan kejayaannya. Aku hanya bisa hidup sambil berdiri, tapi aku tidak akan pernah bisa mati sambil berlutut. Orang tua itu terdiam beberapa saat, menggelengkan kepalanya sedikit, matanya rumit, dan dia berhenti bicara. Rikat tetaplah Rikat yang sama seperti sebelumnya. Pahlawan generasi. Jika dia bisa mengubahnya hanya dengan beberapa kata, ini bukanlah Rikat. Saat Aiden menatap Rikat lagi, ada sedikit warna aneh di matanya. Tidak peduli bagaimana keadaan orang ini saat itu, ketangguhan mentalnya tidak dapat disangkal. Kamu ingin keluarga Palmer dihancurkan dalam kemuliaan, maka aku akan membantumu hari ini. Aiden tersenyum acuh tak acuh, maju selangkah, dan melambaikan lengan bajunya. Wush! Semburan cahaya putih seketika berubah menjadi tali panjang, seketika menarik seorang pemuda berambut panjang di depannya. Aiden, kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Pemuda tampan berjas Armani ini kini pucat dan penuh ketakutan.
Aiden tampak acuh tak acuh dan diusir. Klik. Terdengar suara patah tulang. Wajah pemuda berambut gondrong itu tiba-tiba berubah warna menjadi hati babi, ia berteriak seperti babi yang disembeli, urat-urat muncul di keningnya, ia terjatuh ke tanah sambil memegangi kakinya dan melolong. Kakinya sekarang tertekuk pada sudut 90 derajat yang aneh. Bahkan jika hujan Palmer masih hidup, akan sulit untuk menyambungkannya kembali. Dia ditakdirkan untuk duduk di kursi roda selama sisa hidupnya. Di aula, wajah semua orang pucat dan diam. Huan, kamu menghina orang tuaku dan memotong rambut kakakku. Hari ini, aku memotong kakimu, apakah kamu keberatan? Wajah Huan galak, tapi saat dia melihat ekspresi acuh tak acuh Aiden, hatinya bergetar dan dia mengangguk tanpa sadar. Aiden mengabaikan orang ini dan melambaikan tangannya. Wush! Beberapa orang ditangkap oleh tangan besar Aiden satu demi satu. Tinyu, yang menghina kakakku saat itu dan melecehkan kakakku berulang kali setelah kami melarikan diri ke Muteburi, mati. Serat. Sebelum pemuda dengan rambut pendek dan anting-anting itu bisa memohon belas kasihan, energi pedang perak tiba-tiba menembus dadanya, dan darah merah cerah mewarnai tanah menjadi merah. Oh, pembunuhan. Tidak, jangan bunuh aku. Sepupu Aiden, paman Aiden. Para pemuda yang tersisa gemetar ketakutan, dan gadis-gadis di belakang mereka berteriak kaget. Diam. Aiden melirik dengan dingin. Sekelompok orang terdiam sejenak. Seorang pria parubaya botak dengan wajah galak menatap Aiden, binatang kecil, seharusnya aku secara pribadi mengirimmu dan ibumu dalam perjalanan saat itu. Pria ini adalah ayah Tinyu, keturunan dari keluarga Palmer, dan keturunan langsung seperti Danova dan Mike. Sebelum orang ini selesai berbicara, mata Aiden bersinar dengan niat membunuh, dan dia menamparnya dengan punggung tangannya. Boom! Tubuh orang ini meledak menjadi bola kabut darah, darah berceceran di mana-mana, dan bau darah yang menyengat membuat semua orang di sekitarnya gemetar dan hampir merasa mual. Rikota, ikut serta dalam pembunuhan ayahku, mati. Maus menyebabkan kecelakaan mobil ibuku dan meninggal. Tidak. Seorang pria parubaya gemuk tampak ngeri, bukan saya diperintahkan oleh Danova. Boom. Tubuhnya tiba-tiba meledak seperti bola yang menggembung. Suara Aiden seperti iblis dari neraka, setiap kali dia mengucapkan sepatah kata pun, seseorang akan mati atau anggota tubuhnya patah. Bang bang bang. Suara tulang patah dan tubuh meledak terus terdengar di seluruh aula. Seluruh aula kini telah berubah menjadi ladang syuro, dengan darah menodai tanah menjadi merah. Bau darah yang menyengat membuat semua orang bernapas dengan cepat. Beberapa wanita penakut begitu ketakutan hingga pingsan. Boom. Saat pria parubaya terakhir ditembak mati oleh Aiden. Rikat bernapas dengan cepat dan akhirnya berteriak, cukup. Tidak cukup. Aiden acuh tak acuh dan matanya tertuju pada Zola. Zola tanpa sadar gemetar. Apa yang ingin kamu lakukan? Aiden mengabaikannya sama sekali dan menunjukkannya. Bus. Sinar cahaya putih tiba-tiba terbang keluar dan langsung menembus alisnya. Saat berikutnya, pemandangan mengerikan muncul. Wajah Zola yang semula tampak muda kini tampak menua, kulitnya mengkerut, kerutan menyebar, rambut hitamnya memutih, dan sosoknya menjadi reyot. Dalam sekejap mata, Zola, yang awalnya tampak seperti baru berusia 40-an, berubah menjadi seorang wanita tua dengan wajah tua. Bab 635, bertiga. Pada saat yang sama. Provinsi Taban, Gunung Jiufeng, Nega. Gunung ini memiliki 9 puncak yang saling terhubung dan sangat curam, iklim lembab dan racun tetap ada, terdapat berbagai jenis serangga, semut, dan racun di pegunungan yang dalam, sehingga tidak dapat diakses oleh manusia. Telah terjadi hujan salju lebat di ibu kota, tetapi Nega sudah berada di zona Houston, dan iklimnya hangat, sehingga tidak ada es atau salju sama sekali. Saat ini, di malam hari, hutan pegunungan yang lebat tampak gelap dan dalam, seperti binatang buas yang memilih manusia untuk dimakan. Caca. Seseorang menginjak dahan dan daun yang layu dan menguning. Di bawah bayang-bayang hutan, 3 sosok perlahan muncul. Pemimpinnya mengenakan jubah tau hijau, rambut panjangnya diikat dengan jepit rambut giok, wajahnya putih dan tidak berjanggut, dan dia halus dan anggun dengan temperamen lembut dan seperti batu giok. Di belakangnya, sebuah pengocok tergantung ke samping. Erdem lah yang ditinggalkan di Jinling oleh Aiden. Di kedua sisinya, yang satu adalah seorang pria parubaya jangkung dengan rambut pendek, dan yang lainnya adalah seorang pria muda dengan wajah tegas.
Itu adalah Stephen dan Nico. Ini adalah tempat rahasia untuk pembunuhan tersembunyi. Wajah Erdem tenang, dan tubuhnya memancarkan cahaya hijau terang, menutupi mereka bertiga, dan mereka sama sekali tidak terpengaruh oleh serangga beracun. Nico melihat ke area berkabut di depannya, menyeringai dan berkata, tempat ini agak mirip dengan lingkaran sihir yang didirikan guru di puncak Gunung Sijin. Saya tidak tahu berapa beratnya. Sekarang dia telah menguasai teknik pedang King Yuan, kekuatannya telah meningkat pesat, dia bahkan dapat bertarung melawan master hebat di tahap akhir alam transformasi, dan kepercayaan dirinya berada pada titik tertinggi sepanjang masa. Hilangkan pembunuhan tersembunyi dan tangkap hidup-hidup tetua agung dan tetua ketiga pembunuhan tersembunyi yang berpartisipasi dalam pembunuhan Erwin. Ini adalah tugas yang diberikan oleh Aiden dan Melissa sebelum mereka pergi ke Beijing. Nico sudah sedikit tidak sabar untuk pertempuran berikutnya. Ekspresi Stephen serius, dan dia selalu memperhatikan situasi di sekitarnya. Dia berkata dengan suara yang dalam, pembunuhan tersembunyi adalah organisasi pembunuh nomor satu yang mendominasi negara Sundari saat itu. Meskipun Mante telah dibunuh olehnya Tuan, aku khawatir masih banyak orang kuat, jadi kita tidak bisa memikirkan ide utamanya. Nico tersenyum, apa yang kamu takutkan? Dengan saudara Erdem di sini, selama barang antik tua dari alam dewa tidak datang sendiri, kita bertiga sudah cukup untuk menyapu bersih pembunuhan yang tersembunyi. Erdem tertawa kecil, menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu masih harus lebih berhati-hati. Kami sangat ingin menyelesaikan apa yang Tuan Aiden katakan kepada kami. Sambil berbicara, dia terlihat serius, membuat segel dengan tangan kanannya, dan menebas kabut putih di depannya. Guntur ilahi penolak kejahatan, api. Boom. Petir perak yang menyilaukan menyambar dari langit malam seperti pedang tajam. Kemanapun ia lewat, kabut putih itu seperti es dan salju bertemu dengan terik matahari. Ia mengeluarkan suara mendesis dan langsung terkoyak dari jalan yang jaraknya sekitar 10 kaki. Ayo pergi. Erdem memimpin dan melangkah ke dalam jangkauan racun putih. Nico dan yang lainnya tampak waspada dan langsung mengikutinya. Saat berikutnya, langkah Erdem terhenti sebentar, dan matanya tiba-tiba membeku. Hati-hati. Ci. Di dalam kabut, cahaya perak yang tidak terdeteksi melintas, seperti ular berbisa, menusuk tenggorokan Nico. Wajah Nico tiba-tiba berubah. Kecepatan yang luar biasa. Pedang yang rumit. Apalagi teknik penyembunyian lawan bahkan bisa menyembunyikan nafasnya, membuatnya layak menjadi top killer secara sembunyi-sembunyi. Jika itu terjadi sebulan yang lalu, dia akan terluka parah bahkan jika dia nyaris tidak bisa menghindari pedang ini, tapi sekarang. Nico mendengus dingin, cahaya hijau tampak mengalir di matanya, dan pedang perunggu di belakangnya terbang dari tangannya dalam sekejap seolah dipanggil oleh kekuatan tarikan yang tak terlihat. Potong. Swoosh. Pedangnya sangat cepat. Dari saat pedang itu keluar hingga saat ditebas, dibutuhkan waktu kurang dari 1/10 detik. Bahkan Erdem, yang bersiap untuk mengambil tindakan, sedikit terkejut. Dia sebenarnya meremehkan Nico. Benar saja, tidak ada murid Aiden yang lemah. Klik. Nico menebas dengan pedangnya, membawa niat membunuh yang tak tergoyahkan. Pedang itu keluar seperti naga, langsung memotong cahaya dingin perak, dan membelah tubuhnya menjadi dua dalam sekejap di bawah tatapan ngeri lawan. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Beberapa seruan luar biasa datang dari kabut, seolah sulit dipercaya bahwa Nico benar-benar bisa membunuh rakyatnya dengan satu pedang. Sembunyikan kepalamu dan kecilkan ekormu, dasar tikus, keluarlah dari sini. Nico mendengus dingin, lampu hijau di tubuhnya melonjak ke langit, dan momentum yang dahsyat akan merobek langit. Pedang perunggu di tangannya mengeluarkan suara gemetar, seolah dia bersorak kegirangan. Teknik pedang King Yuan, air pasang musim semi telah lahir. Wush! Dia bergerak dan tiba-tiba berubah menjadi bayangan hijau, menebas 18 pedang berturut-turut. Pedang satu demi satu. Pedang yang satu lebih kuat dari pedang lainnya. Seperti gelombang pasang di laut, ketika energi pedang akhirnya bergema, suara ombak yang bergulung bergema di udara, benar-benar seperti gelombang pasang musim semi. Bahkan Erdem memiliki ekspresi aneh di wajahnya saat ini. Meskipun teknik pedang Nico tidak dapat menyakitinya, dengan penglihatannya, dia dapat melihat betapa briliannya teknik pedang ini. Ini jauh lebih indah daripada ilmu pedang keluarga Enma di Mosul. Dia tidak bisa menahan nafas lagi di dalam hatinya, Aiden benar-benar dewa. Menghadapi 18 pedang Nico, orang-orang di kabut tampak sangat ketakutan. Mari kita bertindak bersama. Desir, desir, desir.
Lusinan gerakan membunuh yang membara, dingin, atau feminin tiba-tiba datang ke arah Nico dan yang lainnya dari segala arah. Dan di bawah lusinan pedang Nico, beberapa sosok buram di kabut mengerang, menandakan bahwa mereka terluka. Stephen, yang selalu waspada, mencibir, dan tubuhnya tiba-tiba terangkat, seperti seekor harimau yang muncul dari kandangnya, aura ganasnya mengejutkan semua orang. Khususnya di tubuhnya, muncul seberkas cahaya keemasan, membuatnya tampak seperti Buddha emas dalam agama Buddha, namun niat membunuh di tubuhnya tidak sesuai dengan cahaya keemasan tersebut. Pada saat ini, Stephen, yang telah mempraktikkan manual suci penaklukan iblis dari Sekte Vajra, benar-benar tampak seperti King Kong yang bermata marah. Kekuatan fisiknya begitu kuat sehingga bahkan Erdem di sampingnya pun ketakutan lagi. Za. Tubuh Stephen seperti dewa dan iblis. Cahaya keemasan memenuhi jejak telapak tangan. Dia meninju dan menyegel satu demi satu. Kekosongan meledak dan suara menderu terus berlanjut. Cahaya keemasan menyebar ke segala arah, dan racun kabut putih di sekitarnya berkurang sedikit. Beberapa pria berbaju hitam yang mengepung mereka tidak punya waktu untuk mundur saat ini. Mereka langsung terkena pedang dan senjata Stephen. Rahang mulut harimau hancur karena guncangan. Bahkan senjatanya pun berubah bentuk, dan tubuh mereka terbang mundur seperti karung pasir. Nico seperti pedang tajam, mampu menghancurkan segalanya. Jika dia menebas dengan pedang, satu orang pasti akan jatuh di bawahnya. Hanya dalam sekejap mata, lebih dari selusin pembunuh berbaju hitam terbunuh. Erdem mengedipkan matanya dengan senyum masam di wajahnya. Apakah mereka melebih-lebihkan pembunuhan tersembunyi ini? Dengan adanya dua dewa pembunuh ini, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan, bukan? Hancurkan. Beraninya kamu menyebut dirimu sebagai organisasi pembunuh nomor satu di Sundari. Kamu benar-benar tidak takut dengan lelucon orang. Jika kamu hanya memiliki kekuatan sekecil ini, sebaiknya kamu berlutut dan menyerah. Nico mencibir, mengamati kabut putih yang mengepul di kejauhan, dan berkata dengan nada meremehkan. Kabut putih melonjak, dan sepertinya tidak ada gerakan. Tapi saat berikutnya, seorang lelaki tua reot dengan wajah dingin muncul diam-diam di belakang Nico. Pedang di tangannya melonjak dengan cahaya dingin, dan menembus jantung Nico secepat kilat. Junior yang sombong, pergilah ke neraka.